Digitalisasi sebagai strategi bertahan dari pelaku UMKM saat pandemi dinilai menjadi satu langkah yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Ya, diperlukan kemitraan dari berbagai pihak agar dapat dilakukan akselerasi bagi usaha kecil untuk masuk dunia digital. Langkah pemerintah mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bisa bertahan hidup di masa pandemi dengan ambil bagian dalam digitalisasi. Dinilai bermanfaat secara jangka panjang agar UMKM naik kelas. Kementerian Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi menyatakan sejak awal pandemi telah dilakukan pendataan untuk mengetahui permasalahan real yang dihadapi UMKM di lapangan. Hasil pendataan tersebut menjadi referensi desain program pemulihan ekonomi nasional pada klaster UMKM. Tidak dapat dipungkiri, pembatasan kegiatan dan mobilitas memang menjadi tantangan bagi UMKM saat pandemi. Seluruh upaya mitigasi dilakukan pemerintah guna mendorong UMKM terus bergerak, di antaranya dengan upaya pemberian stimulus bantuan dan digitalisasi. Digitalisasi bagi pelaku UMKM tidak hanya untuk akses pasar atau meraih konsumen, juga terdapat banyak pendekatan lain dapat dilakukan dengan digitalisasi UMKM, yaitu terkait kegiatan mendapatkan supply, pengembangan bisnis internal, analisa data, juga logistik. Pemerintah juga sampaikan perlunya melakukan kemitraan dengan pihak agregator A atau pihak yang menghimpun dan menghubungkan inkubator atau pihak yang membantu membesarkan perintis usaha agar dapat menjadi semacam lokomotif penarik dan penggerak gerbong UMKM yang ada. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi soal tema kita di pagi hari ini, yaitu kembangkan bisnis dengan aplikasi keuangan karya anak bangsa. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Petrus Hadi Satria Bapas selaku CEO dan founder dari Catat. Halo, selamat pagi Pak Petrus, kabar sehat ya? Halo, selamat pagi Mas Fajar, Mbak Wangi. Ya, pagi Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya Pak bergabung di Power Breakfast pagi ini. Iya, terima kasih juga. Oke, Pak Petrus, kita ngobrol singkat dan bincang-bincang gitu ya di pagi hari ini soal mungkin Anda bagaimana nih melihat pelaku usaha yang baru terjun ke dunia bisnis atau mungkin pelaku UMKM yang baru terjun gitu ya ke dunia bisnis, ini seberapa penting sih untuk memiliki pencatatan keuangan yang baik? Ya, jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya dalam sebuah bisnis itu selalu penting ya untuk mencatat segala jenis aktivitas mereka, mau itu penjualan, mau itu restocking, beli aset, dan lain sebagainya. Yang nggak kalah pentingnya apalagi kalau usaha-usaha yang baru mulai. Karena segala sesuatu kita mulai dari awal itu kan lebih baik ya. Jadi kita bisa dari awal kita mencatat, kita men-setting laporan keuangan dan segala macam catatan-catatan keuangan itu dari awal. Jadi kita bisa tahu ini kita di mana, posisi kita sekarang ada di mana, lalu kita mau menuju kemana perkembangan usahanya, jadi kita bisa tahu langkah-langkahnya apa yang bisa kita lakukan. Oke, jadi bisa untuk memetakan nanti langkahnya kemana ya. Tapi selain itu ada nggak sih Pak dampak yang mungkin kurang positif begitu jika memang akhirnya pencatatan keuangan dari UMKM tidak dilakukan dengan baik? Ya, tentunya kan kalau misalkan kita nggak tahu ya posisi bisnis kita itu di mana, kita juga jadi bingung kan. Ini harus dilakukan langkah seperti apa gitu. Misalkan kita ambil contoh bulan lalu, saya untung, profit saya banyak, lalu bulan ini loh kenapa bulan ini saya malah cash saya itu cuma sedikit gitu. Nah kalau kita nggak mencatat, kita kan nggak tahu apa yang terjadi nih dari bulan, misalkan bulan lalu sama bulan sekarang itu apa yang terjadi, apakah ada penjualan yang menurun atau ada beban-beban lain-lain yang tidak sesuai dengan normal. Kalau kita tahu, kita bisa tahu, oh saya harus kurangin nih beban yang ini karena sebenarnya beban yang ini nggak begitu material dalam bisnis saya. Oh ternyata penjualan saya di produk A ini ternyata bagus nih, saya harus kencangkan lagi marketingnya. Nah itulah kalau dengan adanya pencatatan kita bisa tahu posisi kita di mana, kita mau mencapai apa, ekspansinya mau gimana, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, jadi dengan melakukan pencatatan keuangan yang baik, kita jadi tahu posisi kita ada di mana, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Tapi mungkin masih banyak nih Pak pelaku usaha atau mungkin UMKM yang belum melek digital dan saat ini masih melakukan pencatatan keuangan secara manual. Nah menurut Anda sendiri plus minusnya apa sih? Ya,
Ya tentunya kan kalau dengan manual itu cara-cara yang kita sudah biasa melakukan ya. Ibaratnya kita dari dulu waktu kita di sekolah itu kita mencatat itu menggunakan pensil dan buku. Sudah biasa, dari kecil kita udah biasa melakukan itu. Memang perlu ada sedikit transisi adaptasi dari manual ke digital. Nah cuma sayangnya kalau kita pakai manual, kita nyatet misalkan di kertas. Kertas ini kita simpen di laci. Lalu kemudian karena satu dan lain hal lacinya hilang atau misalkan kertasnya itu hilang, jadi kan hilang juga catatannya. Nah kalau kita melakukan pencatatan dengan alat-alat digital kayak contohnya misalkan dengan catat, kita bisa memasukkan pencatatan-pencatatan itu misalkan di HP kita. Amit-amit misalkan HP kita hilang, kita beli HP baru, catatannya nggak hilang, kita tinggal langsung login, kita langsung bisa tahu posisi kita di mana. Itu sih sebenarnya untungnya. Oke, jadi meminimalisir tadi dampak-dampak yang mungkin saja kurang begitu positif begitu ya, ada miss atau hilang catatannya. Tapi lantas gimana dengan peran catat di sini nih, Pak Petrus? Apakah kemudian akhirnya bisa menjadi lebih praktis untuk para pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan? Iya tentu saja, karena di catat ini kita mencoba untuk membuat sebuah solusi usaha digital yang sangat mudah untuk digunakan. Jadi ibaratnya pelaku usaha ini dia tinggal masukin aja semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bisnisnya. Contohnya dia mau melakukan penjualan karena kita ada fitur kasir digitalnya, dia tinggal input penjualannya di situ. Dia mau melakukan pembayaran secara digital, kita pun sudah bisa memproses pembayaran digital. Dan karena adanya kasir digital tersebut, ketika ada penjualan, ketika dia melakukan restocking dan lain sebagainya, semuanya itu sudah secara otomatis dikalkulasi oleh mesin kita sehingga meminimalkan resiko terjadinya salah hitung atau error. Nah, plus poinnya lagi itu ada satu. Kadang-kadang itu kan susah ya kalau kita diharuskan untuk membuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang akuntansi yang ada. Yeah. Nah, kalau dengan catat itu nggak perlu pusing. Kenapa? Karena itu sudah otomatis dilakukan oleh engine kita. Jadi pelaku usaha yang menggunakan catat, mereka cuma tinggal fokus melakukan aktivitas-aktivitas bisnisnya aja. Secara otomatis laporan keuangannya sudah dibikinin. Jadi misalkan dia tutup toko di hari malam ini, dia tinggal lihat aja, saya mau tahu dong laba saya berapa, dia tinggal klik laporan keuangan. Saya mau tahu dong posisi stok saya itu ada berapa, dia tinggal klik laporan stoknya. Jadi dibikin mudah sekali, tapi sesuai dengan standar-standar yang sudah diterima di dalam akuntansi internasional. Pak Petrus, kita lanjutin lagi ngobrolnya ini soal catat tadi. Nah, sebenarnya seberapa user friendly sih catat ini? Apakah memang bisa digunakan oleh semua pelaku usaha atau mungkin UMKM yang baru terjun ke dunia bisnis? Ya. Jadi waktu kita bikin catat itu kita mencoba memposisikan diri kita itu di pelaku usaha, karena kebetulan memang dari founder-founder ini kita memang mempunyai background di dunia usaha juga, jadi kita memposisikan diri kita sebagai pelaku usaha. Jadi ketika kita mendesain aplikasi ini, kita mencoba untuk membuat aplikasi ini semudah mungkin untuk dilakukan. Nah, plus lagi kalau misalkan masih ada kebingungan atau misalkan perlu ada penjelasan yang lebih lanjut terkait fitur-fitur yang lain, customer service kita pun juga ready untuk membantu user-user kita untuk meng-guide secara step by step fitur-fiturnya itu apa aja. Namun kebanyakan sih dari user kita jarang yang meminta untuk di guide secara step by step. Biasanya sih udah langsung bisa sendiri. Oke, jadi ada customer service yang juga akan menjadi guiding bagi para pengguna aplikasi catat nih, luar biasa. Iya. Oke, dan kemudian sebenarnya dengan hadirnya catat ini apakah membuat atau terjadi efisiensi karyawan di pelaku usaha atau bagi UMKM nggak sih, Pak Petrus? Ya, ini sebenarnya agak menarik sih, karena kita ngomong kalau UMKM yang skalanya udah cukup lumayan lah ya. Biasanya kalau dia mau membuat laporan keuangan itu dia harus mempunyai jasa seorang akuntan atau kasir dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi catat ini, keperluan-keperluan tersebut tereliminasi.
Karena sebenarnya aplikasi Catat ini sudah merangkum sebagai kasir dan merangkum juga sebagai sebuah akuntan. Jadi sebenarnya dengan menggunakan Catat pun penghematan dalam bisnis itu pun juga bisa menjadi salah satu benefitnya. Oke. Baik, itu menjadi salah satu poin begitu ya dari Catat. Nah, tapi dari apa namanya dari sisi Catat juga begitu Pak Petrus, apakah kemudian saya sebagai konsumen atau pelaku UMKM yang menggunakan jasa Catat, biayanya apa sih yang harus dibayarkan, Mas? Apakah biaya bulanankah atau seperti apa? Ya, jadi kita ada biayanya memang. Biaya kita itu adalah biaya tahunan. Yang dimana kalau bisa dilihat itu sangat-sangat murah. Karena untuk berlangganan tahunan saja, saat ini kita masih memberikan harga promo, yaitu hanya Rp300.000 saja. Nah, harga asli kita sebenarnya itu cuma Rp600.000 per tahun. Jadi kira-kira itu kalau per bulan, kalau dibagi per bulan itu cuma Rp50.000 saja. Jadi sangat-sangat hemat. Oke, sangat hemat untuk pelaku usahanya Rp50.000 per bulan. Tapi Pak Petrus, ini memang waktu kita cukup terbatas. Akhirnya mungkin saya bisa tanyakan begini, value apa yang akhirnya cukup berbeda dari Catat dengan penyedia jasa sejenis begitu di pasar saat ini? Ya, jadi kalau di Catat ini kita salah satu competitive advantage kita itu adalah kita membanggakan diri kita sebagai one stop solution app bagi pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu dengan memakai Catat, dia nggak perlu lagi memakai aplikasi-aplikasi lainnya. Karena semua kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dan sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Catat. Dari mulai penjualan sampai laporannya, itu semua komplit dari A sampai Z bisa di-serve oleh Catat. Oke, jadi sudah komplit nih Mangi. Kalau nanti Mangi punya usaha, butuh pencatatan keuangannya, kayak langsung hubungi Pak Petrus saja Mangi. Langsung download aplikasi Catat ya, biar semakin termanage lagi gitu pengaturan keuangannya. Oke, Pak Petrus, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Semoga informasi yang sudah diberikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sukses, juga sehat selalu untuk Anda, Pak. Ya, sukses untuk Catat Pak Petrus. Terima kasih.